Ketika Mata Terbuka, karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Penny tidak ingat lagi sejak kapan dia membenci cermin dan segala benda yang bisa memantulkan bayangan. Barangkali sejak dia menginjak masa remaja, atau barangkali dugaan ini rasanya lebih tepat sejak dia putus dengan Yaya. Cermin menjadi barang yang paling dimusuhinya. Tetapi mau tidak mau harus disentuhnya minimal 2 kali sehari. Pagi ketika akan berangkat sekolah, dan sore sehabis mandi. Tak ketinggalan foto-foto mengalami nasib yang sama seperti cermin. Bedanya, foto tidak cukup penting untuk ditatap 2 kali dalam sehari. Penny sungguh-sungguh menyayangi Rita, kakaknya perempuan. Tapi tak pelak, setiap kali hatinya dibakar iri dan cemburu bila menatap kakaknya itu. Sebabnya? Sebab hidung Rita mancung, bibir Rita manis dan padat, mata Rita indah bersinar-sinar, masih dilengkapi lagi dengan tubuhnya yang lampai. Sedang dia sendiri, Penny Indrayani Laila, seakan-akan cuma memperoleh sisa-sisa dari kecantikan kakaknya. Setidak-tidaknya, menurut perasaannya, demikianlah. Dan anak satu ini memang keras kepala bukan main. Kalau dia punya anggapan X, maka dia akan tetap berkeras X, walau semua orang mengatakan A. Siapa bilang kau tidak cantik, Penny? Lihatlah ke cermin. Pipimu halus, rambutmu hitam lebat, bentuk wajahmu lonjong, apalagi? Ya, kecantikan orang kan lain-lain. Lagi pula, daya tarik seseorang tidak melulu pada kecantikan saja. Kepribadian dan hati yang bersih, itu yang penting. Kata ibunya ketika untuk kesekian kalinya, beliau mendengar Penny menggerutu di depan cermin. Alah, ibu bisa aja menghibur. Semua orang juga tahu Rita dan aku seperti sang putri dengan embok pelayannya, sahut Penny sengit. Melintas dalam ingatan Penny, sore beberapa hari yang lalu ketika dia diajak Rita ke rumah salah satu kawannya. Sang kawan memandang Penny dengan rupa heran ketika Rita memperkenalkannya sebagai adiknya. Memang tidak berkata apa-apa. Tapi Penny melihat seolah-olah mata itu berkata, alangkah jauh bedanya. Makanya ketika mendengar ibunya berkata demikian, Penny malah merasa seperti anak kecil yang dibujuk-bujuk. Padahal dia merasa dirinya sudah sangat dewasa, sekalipun baru kelas 3 SMA. Katanya Tuhan Maha Adil, tapi nyatanya Rita dikaruniai banyak, aku sedikit. Penny bersungut-sungut. Kalimat apa itu? Tuhan memang adil, Pen. Dan adil bukan berarti membagi dengan jumlah yang sama, tetapi membagi menurut apa yang sesuai bagi umatnya. Semua orang tentu dikaruniai kelebihan, juga kekurangan-kekurangan. Tak ada manusia yang hanya punya kelebihan melulu, atau ditimbuni kekurangan melulu. Nah, jadi apa kelebihanku? Tanya Penny menantang. Kelebihanmu, Pen, dengar baik-baik. Kau pandai bicara, luwes bergaul, otakmu encer dan hangat.
Hampir semua apa yang kau kerjakan berhasil dengan baik. Kau ingat, Rita pernah sekali tinggal kelas, sementara kau hampir selalu jadi juara. Manusia tidak boleh menyesali apa yang diberikan Tuhan kepadanya, Penny. Kita harus selalu bersyukur, harus selalu mengucapkan terima kasih dengan rendah hati. Ibu menasihati panjang lebar. Penny mengangkat bahu. Kata-kata ibunya memang benar. Tapinya ini yang merisaukan. Ya, Penny membentangkan kedua belah tangannya. Tapi Bu, laki-laki lebih menyukai gadis yang ayu sekalipun bodoh daripada anak perempuan jelek mengalahkan nilai ulangan lagi. Laki-laki sih maunya menang melulu, gak mau disaingin. Ibu tertawa perlahan. Tahu ibu sekarang, kau khawatir gak kebagian pasangan ya, Pen? Pen, kau ingat Mbak Minarsih? Dia buta, tapi toh suaminya cinta setengah mati. Lalu Jeng Yani yang sebelah lengannya dipotong itu, baru-baru ini malah tambah putra lagi. Penny, kekhawatiranmu sungguh tidak beralasan. Kau memang tidak cantik kalau dibandingkan Rita. Tapi untuk ukuran umum, kau tidak jelek, Penny. Ibu berkata sungguh-sungguh. Kau harus bersyukur dikaruniai sepasang mata yang sehat, sepasang telinga yang jernih, saraf bicara yang lancar, dan anggota tubuh yang tidak ada cacatnya. Lihatlah betapa banyak orang yang jauh lebih sengsara darimu. Penny tidak menjawab, asik mengikir ujung kuku jarinya yang dia rawat dengan rapi. Lagi pula, Pen, ibu menyambung, seorang pemuda yang baik menilai seorang gadis tidak semata-mata dari kecantikannya, tapi juga dari kepribadian dan sifat-sifatnya. Nah, carilah pemuda yang baik itu. Dan ketika Yaya, kakak kelas Penny di SMA yang sudah loncat ke universitas mulai mendekati Penny, sering berkunjung dan mengajak keluar, Penny hanya bisa tersenyum malu campur bahagia menjawab lirikan menggoda yang dilancarkan ibunya. Tapi, walau bagaimana, keyakinan akan kejelekan wajahnya itu belum juga bisa terkikis dari hati Penny. Akibatnya sungguh fatal. Penny jadi cemburuan alang kepalang. Sedikit saja Yaya meleng, berhari-hari Penny ngambek. Tidak mau omong, tidak mau memandang, jangan lagi tersenyum. Sekali saja Yaya lupa janji, berhamburanlah kalimat-kalimat seru dari bibir Penny. Mentang-mentang aku tidak cantik, kok lantas seenaknya sendiri? Pikiran semacam inilah yang selalu menjadi biang keladi. Mula-mula Yaya mandah saja, mencoba bersabar. Tapi lama-lama capek juga telinga, mata, dan hatinya melihat kecemburuan Penny yang berlebih-lebihan. Dia jadi merasa dikungkung, dirantai, dan dibatasi kebebasannya. Akibatnya bisa diduga oleh siapapun. Yaya melepaskan diri dari Penny. Penny kalang kabut. Bagi dia, Yaya adalah satu-satunya pemuda dalam hidupnya, serta satu-satunya orang tempat mencurahkan segenap hati dan harapan di masa depan. Tahu-tahu sekarang Yaya meninggalkannya. Penny tak bisa menafsirkan sebab-sebab kepergian Yaya selain karena wajahnya yang kurang cantik. Dan sekali ini kekecewaannya tidak hanya sampai pada wajahnya, tapi merembet kepada Yang Maha Pencipta. Penny menyesali ulah Tuhan yang menciptakan wajahnya jadi jelek.
Kau mestinya introspeksi juga dong, Pen. Jangan cuma nyalain Yaya saja. Kau sih sukanya marah-marah, cemberut, ngambek. Salah sedikit saja Yaya sudah kau omeli panjang pendek. Emangnya kau sendiri gak pernah salah? Cemburumu itu mesti diberantas, Pen. Sungguh. Sekali-kali dicemburuin memang senang. Tapi kalau setiap kali harus menjawab pertanyaan ini itu yang tidak beralasan, apalagi dilontarkan dengan muka keruh, ya semua orang lama-lama jemu juga. Aku percaya Yaya sungguh-sungguh cinta padamu. Nah, pergilah minta maaf padanya, kata Rita beberapa hari setelah kisah cinta itu berantakan. Penny mengakui juga kebenaran kata-kata kakaknya, tapi untuk datang kepada Yaya dan minta maaf terlalu jauh dari keinginannya. Ya, kalau Yaya mau menerima dia kembali. Kalau tidak, mau dikemanakan mukaku? Sudah jelek, tak tahu diri lagi. Pasti begitu kata orang, pikir Penny dengan pahit. Dan maaf kepada Yaya itu tak akan pernah dikatakannya, sekalipun hari-hari sesudah itu dunia terasa runtuh baginya. Nasihat ibu lain lagi bunyinya. Menurut ibu, kesalahanmu cuma satu, Penny. Kau memusatkan seluruh pikiran dan perhatianmu hanya semata-mata pada kekuranganmu. Seharusnya itu kau balik. Pusatkanlah perhatianmu pada kelebihan-kelebihan yang kau miliki. Dan kembangkanlah sejauh mungkin. Memikirkan kekurangan diri sendiri boleh saja. Tetapi untuk diperbaiki atau setidaknya disamarkan. Bukan untuk diratapi dan dijadikan biang keladi. Ayo. Mulailah berpikir positif sejak hari ini. Ya, mereka bisa saja berkata demikian karena mereka tidak merasakannya sendiri. Keluh Penny sendirian. Malam itu seisi rumah pergi tidur pada jam 10:30. Karena anak yang ada hanya 2, sementara rumah mereka cukup besar, masing-masing mendapat kamar tersendiri. Kamar Penny terletak di depan, di belakang kamar tamu. Berseberangan dengan kamarnya adalah kamar Rita. Ayah ibu menempati ruang tidur besar di samping perpustakaan pribadi sang ayah. Penny cepat terlelap setelah seharian lelah mengurus pameran di sekolahnya. Dia tidak tahu jam berapa ketika terbangun dari tidurnya. Penny gelagapan, megap-megap seperti orang dicekik dan ditenggelamkan. Dadanya sesak dan rasanya sebentar lagi akan meledak. Pikirannya gelap dan kacau balau. Penny merasa seperti mimpi amat buruk, merasa diseret ke dunia yang misterius dan menakutkan. Sejenak dia seperti hampir gila. Padahal sebabnya sepele saja. Malam itu hujan turun sangat deras. Mungkin ada sebuah pohon yang tumbang dan menimpa kabel listrik sehingga kabel putus dan aliran listrik padam. Tetapi bagi Penny, itu merupakan kecelakaan yang paling mengerikan. Anak satu ini tidak bisa tidur tanpa lampu menyala, sekalipun hanya 5 watt. Terlebih kalau dia berangkat tidur dengan lampu menyala, dan waktu membuka mata kembali mendapati keadaan sekelilingnya gelap gulita, maka seperti malam itulah akibatnya. Kalut dan bingung, sesak nafas, dan seperti hampir gila. Biasanya ibu segera menyalakan lilin di kamar Penny bila lampu mati. Tapi rupanya malam itu ibu belum terbangun sehingga Penny terjebak dalam kamarnya yang gelap gulita. Penny mencoba berteriak, tetapi yang keluar dari bibirnya
hanya desahan tertahan seperti suara orang dicekik. Tangannya menggapai ke sana kemari, mencari sesuatu pegangan. Dicobanya untuk membuka mata selebar-lebarnya, tetapi yang terbentang di sekelilingnya tetaplah hitam dan hitam. Hitam yang mencekik. Kemudian, sedikit demi sedikit, kesadaran Penny menjadi terang. Dia tahu sekarang, listrik mati. Dia tahu, dia harus mencari cahaya untuk membebaskan dirinya dari kesesakan yang menyiksa. Tapi di mana cahaya itu bisa diperolehnya? Sekelilingnya gelap, pekat, dan dia tidak bisa membayangkan apa yang ada di luar kulit tubuhnya. Harus ada cahaya. Harus ada cahaya. Kalimat itu memaksa Penny perlahan-lahan turun dari tempat tidur. Sepasang tangannya teracung ke depan, bergerak ke kanan kiri. Setapak demi setapak, kakinya menggerayangi lantai yang dingin. Dia tahu pintu kamarnya hanya berjarak 3 meter dari sisi tempat tidur. Tetapi dengan keadaan serba hitam demikian, dia sungguh tidak dapat membayangkan di mana letak jalan keluar itu. Tiba-tiba ujung jari Penny menyentuh sesuatu. Sejenak kemudian, tangannya meraba-raba. Nah, ini dia pintu. Tapi di mana handle-nya? Barang yang tak pernah diperhatikannya itu kini menjadi benda yang begitu menjengkelkannya karena seakan-akan sengaja menyembunyikan diri dari tangan Penny. Penny berhasil membuka pintu kamarnya. Tetapi kamar tengah yang sekarang ada di depannya tidak memberikan sesuatu yang lebih dari kehitaman yang tak kurang pekatnya. Dalam kesesakan dan kekalutan pandangannya, Penny menjadi marah dan jengkel. Tanpa mempedulikan benda-benda yang berjatuhan tersenggol tangannya, dia terus ke belakang meraba-raba mencari dapur. Di dapur ada korek api dan lilin. Dia tahu. Tapi yang dia tidak tahu, di mana ibu menyimpannya. Penny membuka lemari dapur, meraba-raba mencari korek. Sesuatu tersentuh tangannya dan jatuh terguling. Isinya mengalir, membasahi lengan dan dadanya. Minyak kelapa. Tapi persetan dengan minyak kelapa. Sebab tangannya yang lain telah menemukan korek yang dicarinya. Penny menghela nafas dengan lega. Di tangan kirinya menyala sebuah api, sebuah cahaya. Beberapa meter di belakangnya, Penny mendengar suara langkah-langkah berkeresek. Dengan cepat dia menoleh. Muncul seleret cahaya yang berasal dari lampu senter, lalu wajah ibu muncul di depan pintu dapur. "Kau yang kedubrakan tadi, Pen?" tanya ibunya sambil melangkah masuk ke dapur. "Lampu mati, Bu. Aku hampir gila rasanya," sahut Penny. Dinyalakannya sebatang lilin. "Nah, kau tahu sekarang bagaimana rasanya jadi orang buta. Tidakkah kau bersyukur memiliki sepasang mata yang sehat?" "Ya, Bu," sahut Penny lirih. Ditundukkannya wajahnya. Matanya sehat, telinganya tidak kurang tajam. Dia tidak usah bersusah payah untuk mengucapkan beberapa patah kata saja, dan anggota tubuhnya lengkap sempurna. Ya, sungguh mudah mencari sesuatu yang tidak ada. Tetapi amat sukar mensyukuri begitu banyak karunia yang dimiliki. Penny semakin tunduk. "Ampuni hamba-Mu yang serakah dan tidak tahu diri ini, ya Tuhan."
Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.